Mas Arief, ini kalau kita bicara soal pembiayaan gitu, kalau kita bicara pembiayaan secara umum kan itu ada semacam jaminan atau kolateral istilahnya mungkin. Kalau yang mekar sama sekali nggak ada. Tidak ada. Ya. Tapi tetap kan ada angka 0,14% yang dianggap Oh ya, bermasalah. NPL. Nah, kalau seandainya mereka kemudian betul-betul bermasalah, apa yang akan terjadi? Kalau buat PNM-nya sendiri sebetulnya secure. Makanya tadi saya sebut 0,14% itu gross. Karena ya secara bisnis bagian dari mitigasi resiko juga kami jaminkan ke lembaga penjaminan. Kalau yang teman-teman BUMN ada Askrindo, Jamkrindo. Satu. Kedua, kami ini kan lembaga keuangan perseroan yang harus patuh pada PSAK. Ada PSAK 71 yang memperhitungkan kami harus cadangkan resiko kegagalan pembiayaan ini. Ya, kecil sih, Mas Rudi. Jadi ya so far nggak terlalu itu. Artinya bagi nasabah yang bermasalah sebetulnya juga tidak ada risiko. Nggak ada risiko. Kalau meninggal kita cover mereka dengan asuransi jiwa. Oke. Nah, saya sambungkan bahwa ini dibangun dengan tanggung renteng kan. Jadi ada social punishment, nggak perlu kami yang ngejar-ngejar juga. Dari si teman-temannya kelompok pasti akan selalu mengingatkan. Kalau udah kebangetan pasti akan marahin temennya yang nakal itu. Ini yang mitigasi resiko yang built-in dengan proses social engineering yang kami bangun. Itu dalam satu kelompok minimal berapa? Antara 10 sampai 30 orang. Satu kelompok itu? Satu kelompok. Artinya akan ada satu pemimpin atau ketua kelompok? Ada satu ketua kelompok. Kalau 10 biasanya kita buat 2 ketua subkelompok. Tapi kalau banyak bisa kita perbanyak. Jadi kalau 30 bisa jadi ada 4 ketua subkelompok atau 3 ketua subkelompok. Itu ada semacam benefit nggak sih sebetulnya Mas Arief bagi ketua-ketua kelompok? Ini hebatnya mereka karena dari awal ini bottom up ya semua ini dan bisa bergantian juga. Saya capek nih jadi ketua kelompok bisa bergantian di situ internal. Tapi pasti kami akan pilih si ketua kelompok yang lebih well educated dan punya influence lebih besar lah dari anggotanya. Gitu. Nah, yang menjadi menarik juga, ini kan nasabah kebanyakan adalah, bolehlah kalau saya sebut mungkin masyarakat ekonomi kelas paling bawah mungkin ya. Nah, ini cara komunikasi antara petugas PNM dengan mereka itu bagaimana? Artinya supaya pada akhirnya tidak ada komunikasi lah. Itu gimana? Itu jadi karena ini tersebar, terutama lebih banyak di daerah rural, yang mungkin masyarakatnya komunalnya juga kurang berinteraksi dengan luar. Kami nggak mungkin mendatangkan orang luar untuk menjadi pendamping mereka. Tapi ya, lebih banyak kami ambil dari tenaga lokal. Tadi yang 45.000 itu mungkin sekitar 36.000 adalah pendamping lapangan yang ada di lapangan. Itu hampir 100% kami ambil dari tenaga lokal, satu. Kedua, ada strata ekonomi yang mempengaruhi passion, gesture dan sebagainya. Ini nggak bisa nih orang yang dari strata atas masuk ke bawah kan, pasti ada komunikasi juga. Jadi kami ambil teman-teman yang tadi para milenial yang militan ini ya dari strata itu. Makanya mungkin salah satu militansinya karena mereka juga ingin maju. Dan juga memajukan tempatnya. Betul. Mereka juga ada yang menarik Mas Rudi. Karena kami ambil dari strata itu dan dari daerahnya, terbangun virus optimisme. Yang tadinya, mohon maaf, usia lulus SMA, libur lebaran, bibinya, pamannya datang dari Jakarta dibawa jadi asisten rumah tangga, jadi penjaga toko, jadi buruh pabrik, dan sebagainya. Sekarang jadi karyawan BUMN yang ID card-nya sama dengan saya. Dan setiap hari Senin, Kamis sama seragamnya saya pakai. Ini karyawan PNM, organik. Kan terbangun optimis. Dia yang tadinya nggak pernah berpikir bisa kerja di sektor formal, apalagi jadi karyawan BUMN, saat ini dia jadi karyawan BUMN. Keluarganya yang nggak pernah berpikir ada anaknya yang kerja di BUMN, ada. Jadi
orang tuanya bisa bilang, anak saya ada yang kerja di BUMN. Keluarga besarnya juga gitu. Keponakan saya, cucu saya ada yang jadi karyawan BUMN. Ini kebanggaan tersendiri ya. Kampungnya juga begitu. Misalnya, ini dari dusun Cibadak ada karyawan BUMN. Itu kadang-kadang ini di luar apa skenario dan desain kami. Tapi ada virus optimisme yang kami bangun di sini. Bahwa siapapun bisa, siapapun punya kesempatan. Artinya kan gini juga, sebetulnya ada dua hal kalau yang saya tangkap ini. Yang pertama adalah serapan tenaga kerja. Yang pertama adalah serapan tenaga kerja yang begitu banyak dari tenaga-tenaga lokal. Betul. Dan yang kedua juga adalah pembiayaan masyarakat setempat untuk produktif. Betul. Oke. Jadi double hit nih. Oke. Ini dengan jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit sebetulnya, Mas Arief, dan tersebar. Betul. Di mana-mana. Bagaimana cara Mas Arief memimpin perusahaan ini? Cara komunikasinya, atau mungkin ada strategi-strategi tertentu, atau bagaimana? Ya, saya ini lahir, besar, belajar di PNM. Karena saya masuk di PNM ini dari account officer. Jadi dari sama awal ya, Mas Arief juga dari awal ya? 21 tahun yang lalu. Okay. Jadi seumur PNM lahir dan berdiri 21 tahun yang lalu. Kadang-kadang saya juga rikuh sama teman-teman. Ini udah kelamaan, udah tahu kartu minus, kartu plusnya si Arief. Untuk marah-marah juga sulit. Ya, saat ini karena saya diamanahi sebagai direktur utama, saya lebih banyak mendorong, menggerakkan, dan memberi spirit. Sama-sama kita bangun PNM. PNM menjadi rumah kita. Makanya kami punya tagline di ulang tahun kemarin ke-21, berkarya dan bangga bersama PNM. Itu yang di ini. Ya kalau yang ke milenial ini kan baru semua. Mereka juga baru kenal Arief gitu ya. Ya saya yang harus ikut gaya mereka dan mengakomodir semua kebutuhan dan keinginan positif mereka. Mas Arief, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda.